Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Flash Matematika. Kali ini saya masuk ke materi persamaan eksponen namun bentuk ke-6. Ini bentuk terakhir. Nanti kita gunakan cara permisalan karena berupa bentuk A kali A pangkat f kuadrat ditambah B kali A pangkat f ditambah C sama dengan 0. Kalau kita tidak misalkan nanti akan menyulitkan saat pengerjaan. Nanti untuk mempermudah kita akan menggunakan permisalan. Oke, materi kali ini adalah bentuk ke-6. Ini adalah contoh soal, ada 5 contoh yang akan saya bahas. Silakan disimak baik-baik dan dipahami. Langsung saja ke materi. Bentuk A kali A pangkat f pangkat 2 ditambah B kali A pangkat f ditambah C nanti bisa kita selesaikan dengan mengambil permisalan, yaitu A pangkat fx, A pangkat fx sebagai Y. Boleh menggunakan huruf lain, boleh menggunakan P, yang penting jangan menggunakan huruf yang sudah ada di sini, X, A, dan sebagainya. Silakan gunakan huruf yang lain. Sehingga persamaan menjadi AY kuadrat plus BY plus C, kita faktorkan, nanti kita kembalikan lagi ke permisalannya. Untuk lebih jelasnya langsung disimak contoh pertama. Oke, ini 3 pangkat 2X dikurangi 12 kali 3 pangkat X ditambah 27. 3 pangkat X dan 3 pangkat 2X ya, ini sudah bisa dikatakan ini udah hampir sama. Tinggal 3 pangkat 2X nya kita kita rubah menjadi 3 pangkat X dikuadratkan. Jadi bentuk 3 pangkat 2 kita rubah jadi 3 pangkat X dikuadratkan. Kemudian min 12 kali 3 pangkat X ditambah 27 sama dengan 0. Untuk mempermudah kita gunakan permisalan, yaitu 3 pangkat X, karena ini udah kembar ya, 3 pangkat X, 3 pangkat X. Kita buat misal Y, berarti ini menjadi Y kuadrat ya, 3 pangkat X dikuadratkan. Min 12 kali 3 pangkat X menjadi min 12Y. Plus 27 gak ada 3 pangkat X nya, berarti tetap 27. Kita faktorkan. 27 kita ambil, kita cari perkalian yang bisa mengarah ke angka 12. Kalau 1 sama 27 jauh dari 12, dibagi 2 nggak bisa, kalau dibagi 3 dapat 9. Nah, 3 dan 9 bisa mengarah ke angka negatif 12 dengan cara negatif di keduanya. Berarti Y min 3 dan Y min 9. Kita peroleh Y sama dengan 3 atau Y sama dengan 9. Berarti kan ini belum hasil akhir, karena ini masih nilai Y. Yang ditanyakan penyelesaian itu adalah X-nya. Kembalikan Y ini ke permisalan yang tadi. Tadi kita misalkan Y adalah 3 pangkat X, maka Y-nya kita ganti 3 pangkat X sama dengan 3. Ini juga 3 pangkat X sama dengan 9. Habis itu kita selesaikan 3 pangkat X, 3 adalah 3 pangkat 1. Sehingga nanti X-nya 1. Itu ya. 3 pangkat X 9 adalah 3 pangkat 2, sehingga 3 dan 3 udah sama, kita ambil pangkatnya, X sama dengan 2. Jadi penyelesaiannya adalah 1 dan 2. Jadi kuncinya kita merubah atau membuat persamaan ini menjadi ada bentuk yang kembar, yaitu 3 pangkat X, 3 pangkat X. Lalu kita misalkan seperti itu ya. Contoh kedua, 4 kali 2 pangkat 2X dikurangi 9 kali 2 pangkat ditambah 2 sama dengan 0. Ini juga sama, bisa kita ubah dulu menjadi 4 kali 2 pangkat X kuadrat. Jadi bentuk 2 pangkat 2 kita rubah jadi 2 pangkat X dikuadratkan. Ini kalau dikuadratkan juga 2X ya. Dikurangi 9 kali 2 pangkat X ditambah 2 sama dengan 0. Ini sudah sama nih, 2 pangkat X, ini juga 2 pangkat X. Kita ambil aja, misal 2 pangkat X sebagai Y. Berarti ini menjadi 4 Y kuadrat ya, karena ini dikuadratin. 9 kali 2 pangkat X menjadi 9Y plus 2 sama dengan 0. Baik, sekarang 4 dan 2 kita kalikan dulu, jadinya 8. Kita cari perkalian yang bisa ke angka 9, yaitu 1 dan 8. Biar jadi negatif 9, kita kasih negatif 1 sama negatif 8, jadinya negatif 9. Karena di sini 4Y kuadrat, cara mudah untuk memfaktor adalah kamu siapin 4Y
4Y per 4. Angka ini taruh ke sini nih. Ya, negatif 1 sama negatif 8. Berarti kan ada salah satu dari dua perkali ini yang bisa dibagi 4 sekaligus, yaitu ini. Kalau dibagi 4 tinggal Y min 2. Nah, inilah faktornya. 4Y min 1 dan Y min 2 sama dengan 0. Artinya 4Y min 1 sama dengan 0 atau Y min 2 sama dengan 0. 4Y sama dengan 1, Y sama dengan 1 per 4. Kalau ini Y sama dengan 2. Kembalikan Y ke 2 pangkat X. Y adalah 2 pangkat X sama dengan 1/4. 2 pangkat X sama dengan 2. 1/4 itu adalah 2 pangkat negatif 2. Nah, ini 2 dan 2 udah sama, kita tinggal ambil pangkatnya. Ini kalau nggak ada apa-apanya berarti pangkat 1, kita tinggal ambil pangkatnya, yaitu 1. Sehingga penyelesaiannya adalah negatif 2 dan 1. Contoh ketiga, tentukan penyelesaian dari persamaan berikut. Nah, ini 5 pangkat X plus 2 dan 25 pangkat X plus 1 ini belum bisa kita misalkan karena X-nya masih penjumlahan ya, pangkatnya masih penjumlahan. Target kita itu 5 pangkat X. Maka kita harus memisahnya. Memisahnya bagaimana? Kalau kita punya A pangkat P dikali A pangkat Q, nanti adalah A pangkat P ditambah Q. Di pangkatnya dijumlah. Nah, berarti kalau ada pangkat penjumlahan bisa kita pisah menjadi 2, yaitu A pangkat P dikali A pangkat Q. 5 pangkat X plus 2 bisa kita pisah menjadi 5 pangkat X dikali 5 pangkat 2. Ini ya. Saya ulangi, 5 pangkat X plus 2 bisa kita pisah menjadi 5 pangkat X kali 5 pangkat 2. Ini kalau kita kalikan biasanya pangkatnya ditambah. 5 pangkat X plus 2, jadi tidak merubah nilai. Ini juga sama, 25 pangkat X plus 1 kita rubah jadi 25 pangkat X dan 25 pangkat 1. 750 saya bawa ke kiri saja, 750 sama dengan 0. Kemudian 5 kuadrat itu 25, saya tulis 25 kali 5 pangkat X. Oke, target kita sudah dapat di sini 5 pangkat X. Kemudian yang di sini 25 saya tulis dulu. Kemudian 25 pangkat X saya rubah jadi 5 pangkat 2 X. Boleh ya? Dikurangi 750 sama dengan 0. 5 pangkat 2X sekarang kita rubah menjadi 5 pangkat X. Caranya bagaimana? Seperti ini. 5 pangkat 2X boleh kita tulis 5 pangkat X kuadrat dikurangi 750. Ini hanya permainan biar muncul 5 pangkat X ya. Karena target kita permisalnya adalah 5 pangkat X. Karena udah 5 pangkat X, 5 pangkat X kita bisa misalkan sekarang. Karena udah kembar ya. 5 pangkat X adalah Y. 25 kali 5 pangkat X menjadi 25Y ditambah 25 kali 5 pangkat X dikuadratkan. Berarti 25 kali Y kuadrat min 750 sama dengan 0. Saya tulis dari yang kuadrat dulu ya biasanya. Jadi yang kuadrat biasanya di depan, kemudian yang nggak kuadrat, kemudian konstantanya. Kalau kita lihat, ini semua suku bisa dibagi 25 ya. Jadi Y kuadrat 25Y kuadrat menjadi Y kuadrat, 25Y menjadi Y, 750, 75 kalau dibagi berapa? 25 itu dapat 3, berarti ini 30. Negatif 30 kita cari perkalian yang bisa mengarah ke angka 1. Kalau 1 sama 30 jauh, 2 sama 15 dijumlahkan 17 diselisihkan berapa? 13 masih jauh. 3 sama 10 juga jauh, bagi 4 nggak bisa, bagi 5 dapat 6. Ini dia 5 dan 6, biar jadi 1 positif, negatifnya harus di 5. Sehingga faktornya adalah Y min 5 dikali Y plus 6. Ini nggak bisa ini yang pakai ya. Sama dengan 0, sehingga Y sama dengan 5 atau Y sama dengan negatif 6. Kita kembalikan Y-nya ke 5 pangkat X. 5 adalah 5 pangkat 1, sehingga X sama dengan 1. Yang ini 5 pangkat X sama dengan negatif 6, ini tidak memenuhi. Tidak akan ada 5 pangkat yang hasilnya negatif. Diingat-ingat ya,
Jadi setelah dipangkatkan kok negatif, ini tidak akan ada X yang memenuhi. Karena gini, 5 pangkat negatif saja itu nilainya hanya 1 per. 5 pangkat negatif 3 juga 1 per 125. 5 pangkat negatif 4 baru 1 per 625. Paling 1 per 1 per 1 per, dan tidak akan sampai negatif. Ya, tidak akan sampai negatif. Berarti 5 pangkat sekian bisa negatif 6. Tidak ada nilai X yang mungkin memenuhi. Baik, contoh berikutnya, 8 pangkat X ditambah 2 pangkat 2 min 3X sama dengan 5. Oke, target kita, nanti kita lihat targetnya apa. 8 pangkat X kalau saya buat 2, itu adalah 2 pangkat 3X. Gitu ya. 8 adalah 2 pangkat 3 ketemu X berarti 2 pangkat 3X. Ini 2 pangkat 2 min 3X. Ini pengurangan, pangkat pengurangan itu bisa kita pisah jadi pembagian. Ingat sifat ini, A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama saja A pangkat M dikurangi N. Atau kita pada posisi angka ini ya, A pangkat M min N bisa kita pecah jadi A pangkat M dibagi A pangkat N. 2 pangkat 2 min 3X bisa ditulis 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 3X. Seperti ini. 5-nya saya pindah ke kiri aja, berarti sama dengan 0. Kemudian ini udah sama nih, 2 pangkat 3X, ini juga 2 pangkat 3X. Bisa kita misalkan langsung ini. 2 pangkat 3X sebagai Y, berarti ini menjadi Y. 2 kuadrat itu 4 ya, jadinya 4 per Y dikurangi 5 sama dengan 0. Untuk menghilangkan pecahan ini per Y, semua kita kali Y. Semua dikalikan Y. Sehingga Y menjadi Y kuadrat, 4 per Y menjadi 4, min 5 menjadi min 5Y. Kita biasa nulis dari yang kuadrat, pangkat 1, lalu konstantanya. Kita faktorkan. 4 yang bisa ke min 5 itu adalah 4 dan 1 negatifnya di keduanya. Berarti Y sama dengan 4 atau Y sama dengan 1. Kita kembalikan lagi nilai Y. Tadi adalah saya tulis Y sama dengan 4, Y sama dengan 1. Kalau Y-nya kita buat 2 pangkat 3X, 4 kita buat 2 pangkat 2. Kita buat 2 pangkat 3X, 1 kita anggap ya, 1 itu sama saja 2 pangkat 0. Nah, 2-nya kita sederhanakan, kita ambil pangkatnya. 3X pangkat sama dengan 2. Berarti X sama dengan 2 per 3. Sedangkan ini 3X sama dengan pangkatnya yaitu 0. 0 dibagi 3 tetap 0. Sehingga penyelesaiannya adalah 0 dan 2 per 3. Soal kelima. Tentukan penyelesaian dari 2 kali 9 pangkat X dikurangi 3 pangkat 3 dikurangi 2X sama dengan 15. Masih sama seperti sebelumnya ya. 2 kita tulis, 9 pangkat X kita ubah jadi 3 pangkat 2X. Ini pembagian, ini pengurangan, kita pisah jadi pembagian. 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 2X. Ya, 3 pangkat 3, kalau pangkat min 2X dipisah jadinya 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 2X. 15-nya ke kiri saja. Terlihat ini udah sama 3 pangkat 2X, ini juga 3 pangkat 2X. Ini nilainya nanti 27, langsung saya misalkan saja 3 pangkat 2X sebagai Y, ini menjadi 2 kali Y. Dikurangi 3 pangkat 3 adalah 27 dibagi 3 pangkat 2X tadi Y, dikurangi 15 sama dengan 0. Seperti biasa kita kalikan Y biar pecahan yang per Y ini hilang, jadinya 2Y kuadrat min 27, 15 kali Y, 15Y sama dengan 0. Kita tulis dari yang kuadrat, linear, konstanta. Kita faktorkan. 2 terus negatif 27 kita kalikan, jadinya negatif 54. Kita cari perkalian yang bisa mengarah ke angka 15 nih. Kalau 1 sama 5 nggak bisa. Kalau dibagi 2 dapat 27, nggak bisa ke 15 ya. Kalau dibagi 3 dapat 18. Kemudian kalau dibagi 4, dibagi 5, dibagi 6 dapat 9. Nah, dari sekalian perkalian ini
Yang bisa mengarah ke angka 15 adalah yang ini ya, yang lain nggak bisa ke angka. Oh iya, yang ini juga bisa ya, 6 kali 9 juga bisa. Oke, kita cek mana yang bisa biar jadi negatif 15. Negatifnya di sini ya. Berarti 3 dikurangi 18, negatif 15, benar. 3 dikali negatif 18, negatif 54. Kenapa yang ini tidak bisa? Padahal sama-sama bisa ke angka 15. Karena saat pengen menjadi min 15, ini harus kita minkan semua. Jadi min 6, min 9. Kalau dikalikan jadinya malah positif 54. Jadi tidak cocok. Ya, yang dipakai adalah yang 3 sama min 18, karena kalau kita jumlahkan jadinya negatif 15. Kalau kita kalikan jadinya negatif 54. Karena di sini 27 tadi negatif. Nah, kita tinggal mengambil ini ya. Karena di sini 2y kuadrat, kita siapin aja 2y per 2. Kalau 3y kuadrat siapin 3y per 3. Kalau 5y kuadrat siapin 5y per 5 gitu pokoknya. Angka ini kamu taruh ke sini. Jadi ada 3 sama min 18. Yang kelihatan bisa dibagi 2 semuanya adalah yang ini nih. Jadinya y min 9. Kita tulis di sini 2y plus 3 dan y min 9. Artinya y sama dengan min 3 ke kanan per 2, y sama dengan 9. Kembalikanlah y ke permisalan, yaitu 3 pangkat 2x. Negatif 3 per 2. Ini tidak memenuhi karena 3 pangkat berapapun tidak akan negatif ya. Yang ini bisa nih, 3 pangkat 2x sama dengan 9 adalah 3 pangkat 2. Kalau 3 udah sama, kita ambil pangkatnya, 2x sama dengan 2, sehingga x sama dengan 1. Jadi penyelesaiannya hanya 1. Baik, demikianlah contoh-contoh untuk bentuk ke-6 persamaan eksponen. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.